Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septiana dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang serangan pada sistem dan penyalahgunaan sistem. Di sini ada teman saya, Muhammad Faiz. Terus ada Hildan Zakaria, Yulad Julian, dan Taufik Rohman Aflah. Sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak, data prosedur, dan manusia yang bekerja secara terintegrasi untuk memproses dan mengelola informasi. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi, menyimpan data, serta berkomunikasi dengan perangkat lain. Keamanan sistem komputer adalah upaya untuk melindungi seluruh komponen sistem dari ancaman, baik dari dalam maupun luar, yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Tujuannya adalah menjaga sistem tetap aman, terpercaya, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan juga pentingnya menjaga keamanan informasi. Menjaga keamanan sistem informasi sangat penting untuk melindungi data dan aset digital dari berbagai ancaman seperti peretasan, pencurian data, malware, atau penyalahgunaan akses. Sistem informasi yang tidak aman dapat menyebabkan kebocoran informasi sensitif, kerugian finansial, gangguan operasional, hingga kerusakan reputasi organisasi. Selain itu, banyak organisasi harus mematuhi regulasi dan standar keamanan seperti GDPR atau ISO 27001. Tanpa perlindungan yang memadai, risiko pelanggaran hukum dan denda pun meningkat. Oleh karena itu, keamanan sistem bukan hanya kebutuhan teknis, tapi juga bagian penting dari strategi bisnis dan kepercayaan pengguna. Jenis-jenis serangan pada sistem. 1. Denial of Service atau disingkat DOS, atau distribusi DOS yang disingkat DDoS. Membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas berlebihan hingga tidak dapat merespon permintaan yang sah. 2. Man in the middle atau MITM. Penyerang menyisipkan diri di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi untuk mencuri atau mengubah data. 3. Cross-site scripting atau XSS. Menyuntikkan skrip berbahaya ke halaman web yang dilihat pengguna lain. 4. Privilege exhalation. Penyerang mengeksploitasi kelemahan sistem untuk meningkatkan hak akses, misalnya jadi user, biasa menjadi administrator. Karena adalah dampak serangan dan penyalahgunaan sistem. Yang satu ada kehilangan atau kebocoran data. Data penting seperti informasi, keuangan, atau rahasia perusahaan bisa dicuri dan dirusak. Dapat menimbulkan pelanggaran privasi dan kerugian hukum. Kedua ada kerugian finansial, biaya perbaikan sistem, denda hukum, dan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Kehilangan pendapatan karena gangguan layanan atau downtime juga bisa terjadi. Yang ketiga ada gangguan operasional. Sistem menjadi tidak dapat diakses atau tidak berfungsi normal, menyebabkan penundaan layanan dan produktivitas menurun. 4. Kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Reputasi yang rusak sulit dipulihkan dan dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Kelima ada tuntutan hukum dan kepatuhan. Pelanggaran terhadap peraturan seperti GDPR, UU ITE, atau HIPAA dapat menyebabkan sanksi hukum. Organisasi bisa terkena gugatan juga dari pihak yang dirugikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu studi kasus serangan pada sistem dan penyalahgunaan sistem. Kasus serangan ransomware WannaCry tahun 2017. Pada Mei 2017, ransomware WannaCry menyebar dengan sangat cepat melalui jaringan komputer di seluruh dunia. WannaCry memanfaatkan kerentanannya Windows SMB v1 untuk mengeksploitasi sistem yang belum diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Begitu terinfeksi, ransomware ini mengenkripsi file di sistem korban dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin untuk mendekripsi data. Dampaknya, yang pertama, kehilangan data dan operasional. Ratusan ribu komputer lebih dari 150 negara terkena dampak, terkasus sistem di rumah sakit, perusahaan, dan organisasi pemerintahan. Yang kedua,
kerugian finansial. Biaya perbaikan dan kerugian operasional diperkirakan mencapai miliaran dolar. Yang ketiga, gangguan layanan. Beberapa layanan kesehatan dan fasilitas medis terpaksa menghentikan operasionalnya atau merujuk pasien ke rumah sakit lain. Lalu ada pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembaruan sistem secara berkala dan penerapan patch keamanan. Yang kedua, penggunaan software keamanan yang efektif untuk mendeteksi ancaman ransomware. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran penggunaan untuk tidak membuka email atau lampiran yang mencurigakan. Di sini ada kesimpulan, serangan pada sistem dan penyalahgunaan sistem merupakan ancaman serius yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi organisasi dan individu. Serangan aktif seperti DDoS, SQL injection, atau ransomware dapat merusak data, mengganggu operasional, dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, penyalahgunaan sistem oleh pihak internal seperti karyawan yang menyalahgunakan hak akses dapat mengakibatkan kebocoran informasi dan merusak reputasi. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat, memperbarui sistem secara berkala, serta melibatkan seluruh pihak dalam menjaga keamanan untuk mencegah potensi ancaman. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.